Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini? Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya pun sangat diberkati ya, memang dalam setiap ibadah tuh ya, pujian, penyembahan, dan akan disempurnakan dengan firman Tuhan. Ketika kita pulang tuh kita segar ya, seperti ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita yang menjadikan kita kuat gitu ya di tengah-tengah dunia ini. Dan puji Tuhan, salam dari Bapak Ibu Gembala tentunya yang ada di Israel ya. Mereka juga sedang mengikuti bersama juga dengan hamba Tuhan Pastor Ronald ya, yang biasa ada di sound juga ikut, dan beberapa jemaat yang ada. Dan terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani ya. Terima kasih kepada Tuhan lewat Bapak dan Ibu Gembala, dan tentunya juga Tante Silas, Gembala Senior, juga kita bisa menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja pada firman Tuhan. Saudara, salah satu hobi orang, ya apalagi orang Indonesia, tapi rasanya semua orang, itu adalah nonton, saudara, betul ya? Nonton, entah nonton film, nonton apapun ya, drama Korea, ya pokoknya macam-macam. Orang senang nonton, dan orang itu senang nonton film sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang seru menurut dia. Dan orang suka nonton kalau endingnya itu atau film yang baik itu adalah endingnya atau alur ceritanya itu tidak terduga, betul ya. Kalau kita, wah biasanya ada banyak siapa yang jahat, siapa yang baik tidak terduga. Ada bahkan orang bilang film yang baik itu adalah ketika ada plot twist, ya ada di tengah-tengah ada cerita yang berbelok, yang kita kira dia yang baik ternyata dia yang jahat, yang kita kira dia yang jahat ternyata dia yang menolong, macam-macam. Ya, dan orang senang itu ya, tentang plot twist, kejadian tidak terduga. Dan saudara, tentunya kita juga sering mendengar bahwa Tuhan Allah kita itu adalah pembuat skenario atau sutradara yang the best, yang terbaik, betul ya? Di dalam hidup kita kadang-kadang ya kita melihat sedemikian, kalau kita asal kita berjalan di dalam apa ya, tuntunannya Tuhan, kita akan banyak melihat hal-hal yang tidak terduga terjadi. Dan bahkan firman Tuhan tulis yang belum timbul dalam hati manusia. Bukankah itu seperti film-film yang bagus yang gak pernah kita kira, itulah yang terjadi. Itulah Tuhan kita, saudara. Dan tadi di pembacaan tadi ya, di Raja-Raja tadi, bahwa dalam semua janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi ya. Semua akan berjalan walaupun mungkin kita belum mengerti, walaupun kita mungkin belum tahu. Nah saudara, sebagai pribadi, Tuhan kita sebagai pribadi yang setia menolong, maka saya juga percaya Dia sebagai sutradara yang terbaik dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini salah satu judul lagu yang saya mendengar hari-hari ini ya, walaupun ini lagu bukan lagu baru juga, 1000 cara Tuhan menolong. Ya, ada lagu itu nanti terakhir kita mau nyanyikan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dan tidak pernah terlambat, selalu tepat. Itu Tuhan. Dan dari 1000 itu ya, 1000 cara Tuhan menolong, saya pilihkan 4 saja. Nah, jadi dari 1000 yang panjang, 4 saja bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa pakai banyak cara, atau Tuhan bisa pakai banyak tangan untuk menolong kita. Hanya kadang-kadang kita aja yang suka gak ngerti. Karena kadang-kadang kita, apa ya, namanya manusia belum sempurna. Apalagi dalam ketidaksempurnaan, kadang-kadang kita yang menjauh sama Tuhan, sehingga sinyal kita mungkin ada kalanya putus, sehingga kita tidak sefrekuensi lagi dengan Tuhan, membuat kita tidak jadi mengerti maksud Tuhan.
jalan-jalannya Tuhan. Tetapi hari ini ada 4 tangan yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Untuk kembali mengingatkan kita pertolongan Tuhan sebagai sutradara kehidupan yang baik, ya, membuat seluruh kehidupan orang itu seperti apa ya? Seperti pemeran di dalam dunia ini yang baik. Dia jadi berguna, dia diberkati, dia menolong orang lain. Itu semua karena Tuhan yang buat dalam hidup kita. Saudara, kalau tadi saya katakan ada 4 cara Tuhan menolong, judul daripada firman Tuhan pagi ini adalah tangan yang menolong. Ada 4 tangan yang Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Yang pertama, saudara, pertolongan lewat tangan manusia. Lewat tangan manusia, orang yang mungkin kita kenal, tetapi juga mungkin tidak kita kenal, dan bahkan mungkin tidak kita pernah sangka-sangka. Tiba-tiba dia muncul, Tuhan pakai untuk menolong kita. Dan bahkan bisa orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan pakai untuk tolong kita. Saudara, kita semua tahu kisah Yusuf. Ya, kisah Yusuf pada waktu itu, ya, di dalam Kejadian 37 sampai 45 dan seterusnya, ya, saya singkatkan saja. Pada akhirnya, saudara tahu, Yusuf menjadi penolong bagi saudara-saudaranya dan ayahnya. Ya, pada waktu itu sedang dilanda kelaparan negeri itu, tetapi Yusuf ketika sudah menjadi orang yang hebat di Mesir, orang nomor 2 di Mesir, menjadi wakil daripada Firaun itu sendiri, dia datang menjadi penolong. Yusuflah yang menjadi penyedia bagi saudara-saudaranya. Kita tahu semua ceritanya, ya, dipakai Tuhan. Nah, saudara, di mana Yusuf sebelumnya itu yang penting. Di dalam perjalanannya dia yang sampai pada akhirnya, dan inilah cikal bakal orang Israel ada di Mesir. Sebelum mereka akhirnya dibebaskan. Ya, pada waktu itu Firaunnya baik. Firaunnya itu temannya Yusuf, berbeda dengan Firaun ketika menindas bangsa Israel, ya. Nah, di mana Yusuf sebelumnya, kita pun mengerti ceritanya. Yusuf dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijadikan budak sampai akhirnya ada orang yang menolong dia yang bernama Potifar. Potifar ini adalah kepala keamanannya istana. Kalau sekarang itu kepala Pas Pampres mungkin ya. Kepala pasukan pengamanan presiden yang tolong dia. Ada orang yang Yusuf tidak pernah bisa mengira dari dalam sumur, habis digebukin sama kakaknya, lalu kemudian dijual, lalu kemudian jadi budak, tapi kemudian jadi bisa berkenalan dengan seseorang yang saya percaya Tuhan yang pakai seorang yang bernama Potifar. Orang yang mungkin tidak kenal Tuhan pada waktu itu, tapi Tuhan pakai. Potifar muncul digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dan Yusuf ditolong oleh tangan Potifar. Dan ketika Yusuf ada di rumah Potifar, nama Yusuf mulai dikenal. Dia mulai dikenal walaupun mungkin ini belum sampai kepada Firaun, tapi dia sudah masuk di golongan istana. Tentunya dia bergaul, dia mulai kenalan dengan orang lain. Dia mulai kenalan dengan pegawai-pegawai, staf-staf khusus kepresidenan di dalam istana. Kemudian sampai akhirnya ada cerita tentang juru minum dan juru roti. Sudah tahu ya ceritanya, tapi kalau belum tahu,
Ketika Yusuf pada akhirnya dia masuk penjara, nah Yusuf ini ceritanya itu drama banget ya. Drama banget, naik turun. Dia sudah ada bersama-sama dengan Potifar di istana, akhirnya turun lagi. Masuk lagi ke penjara, tapi di penjara dia ketemu. Dan saya percaya ini pun Tuhan yang mempertemukan, karena saya tidak percaya yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada Tuhan campur tangan. Dan Yusuf, singkat cerita, dia ketemu dengan juru minum dan juru roti. Mereka bermimpi, Yusuf tafsirkan mimpinya, suatu saat mereka dilepaskan. Lalu singkat cerita, Firaun yang mimpi. Dan ketika Firaun mimpi, juru minum itu ingat kepada Yusuf. Kira-kira siapa yang kasih? Apakah dia kebetulan aja ingat? Saudara, kejadiannya itu sampai kepada Firaun mimpi dan juru minum itu ingat kepada Yusuf yang masih dalam penjara itu 2 tahun. Mana bisa ingat? Lama ceritanya dan bukan orang yang spesial juga. Tapi kemudian Tuhan pakai juru minum. Setelah Tuhan pakai Potifar untuk angkat Yusuf, kemudian Tuhan pakai juru minum untuk mengingat Yusuf, Tuhan pakai tangan manusia. Sehingga juru minum bilang, ada orang yang dulu itu bisa mengartikan mimpi. Kisahnya dalam Kejadian 41 ayat 9-12 kita baca ya, supaya bisa ingat. Lalu berkatalah juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Itu 2 tahun lalu kalau saudara baca ceritanya ya. Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawai, menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Ayat 12 perhatikan. Bersama-sama dengan kami, ini perkataan juru minum kepada Firaun. Di sana ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Saudara, Tuhan pakai orang random. Tuhan pakai orang yang mungkin Yusuf juga udah lupa kali sama juru minum ini. 2 tahun lalu udah lama. Dan dia juga mungkin Yusuf tolong dia dengan tulus untuk mengartikan dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi Tuhan ingatkan juru minum ini untuk mengingat Yusuf. Dan karena itu akhirnya kembali Tuhan pakai Firaun untuk mengangkat Yusuf. Orang yang tidak pernah diduga oleh Yusuf sebelumnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan pakai orang. Tuhan pakai orang di sekitar kita. Dan saya percaya orang-orang besar bahkan yang mungkin tidak tersentuh. Siapa yang bisa sangka budak dengan Firaun? Saudara, Firaun itu pada waktu itu adalah orang yang terkuat di masanya. Dia Firaun terbesar. Dia punya segala-galanya, kekayaan, senjata dan lain sebagainya. Siapa yang kira-kira bisa sentuh dia? Tapi pada akhirnya dengan skenarionya Tuhan, akhirnya Yusuf bisa dikenal oleh Firaun. Dan bahkan Tuhan pakai tangan Firaun untuk mengangkat Yusuf. Amsal 21 ayat 1 bilang begini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja-raja itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang. Dan pada akhirnya Yusuf bekerja di Mesir dengan seorang yang berkuasa, ya, menurut sejarah orang yang paling kaya, pemimpin terkuat di zamannya. Dan Firaun, pria ini mempercayakan kekuatan ekonominya kepada seorang bernama Yusuf. Dari yang paling bawah, Tuhan angkat sampai atas menggunakan orang-orang yang tidak dia mengerti, yang dia tidak pernah tahu. Saudara, Tuhan pakai tangan manusia untuk menolong kita. Itulah kenapa
kita nggak boleh jahat sama orang. Betul? Itulah kenapa kita jangan menghakimi orang lain. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk suatu saat angkat kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membuka jalan bagi kita, untuk menolong kita. Bayangkan kalau kita jahat sama orang, kita ngomongin orang, kita ngomongin, oh dia tuh jahat loh, dia begini-begini, dia begitu. Wah mulut kita jahat banget. Suatu saat dia bertobat. Kemudian Tuhan angkat dia, dan kemudian dia tolong kita. Mau ditaruh di mana muka kita? Ketika kita ditolong dia, kita jadi malu sendiri. Dan biasanya kalau kita jadi malu sendiri, kita jadi sungkan sama dia. Ketika kita jadi sungkan, kita jadi kehilangan pertolongan. Saudara, ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa juga mengganti siapa saja. Kalau Tuhan bisa pakai, Tuhan juga bisa ganti. Itulah kenapa saudara kita nggak boleh menghakimi orang. Memang mungkin dia buat salah, tapi biarlah itu kita bawa dalam doa. Kalau mungkin dia lakukan kesalahan dalam hidup kita, kita berdoa saja, karena kita tidak pernah mengerti. Suatu saat dia bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan angkat dia, nggak taunya dia yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat Elia di tepi sungai, dia diberi makan oleh gagak, burung gagak. Dan gagak itu nalurinya itu bukan memberi makan, tapi burung gagak itu dia mengambil makanan. Dan burung gagak ini konotasinya itu jelek, burung yang kotor. Dan dia itu adalah pengambil makan, curi-curi makan, ambil makan. Tapi Tuhan bisa ubah nature-nya burung gagak ini menurut apa yang Tuhan mau. Amin. Untuk memberi makan. Saudara, kalau saudara pikir ada orang jahat, ini orang nih gak bakal bisa. Dia pelit banget. Dia perhitungan banget. Dia pelit banget sama saya. Kalau Tuhan mau dan terjadi pertobatan dalam hidupnya, Tuhan bisa ubahkan sedemikian rupa. Sehingga kita bisa seperti, aduh malu sendiri. Kemarin saya ngomongin dia, 2 tahun kemudian, kok saya ditolong dia. 3 tahun kemudian saya ditolong dia. Dan orang-orang yang kita cerita tentang dia, ketika kita jelekan mulai ngeliatin kita gitu. Kan, kamu ditolong dia sekarang. Nah, itulah kenapa kita jangan benci kepada orang. Kita jangan jelekin orang. Jangan menghakimi orang. Tuhan bisa pakai siapa saja, tangan manusia untuk memberkatimu. Yesaya 60 ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa, orang-orang ini yang mungkin tidak kenal Tuhan, akan datang kepadamu untuk menolong. Ada pertolongan. Saudara, kita gak pernah tahu ada orang di luar sana yang sedang Tuhan persiapkan untuk memberkati kita. Amin. Dan mungkin bahkan di antara mereka tadi saya katakan, bukan orang percaya. Tuhan bisa pakai burung gagak tadi, yang nature-nya itu mengambil makanan, tetapi Tuhan bisa ubahkan untuk memberkati Elia. Tuhan bisa pakai dari bangsa-bangsa yang mungkin gak kenal Tuhan. Itulah kenapa juga kita jangan mengutuk bangsa-bangsa. Ini jahat bangsa ini jahat. Kita doakan aja. Kalau memang ada sesuatu, kita doakan saja dari hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa bawa dari mereka itu untuk memberkati kita. Ingat Daniel, ya,
Dia jadi orang dalam istana, itu dalam pemerintahan Nebukadnezar. Orang yang tidak kenal Tuhan. Ingat Musa, siapa yang tolong? Putri Firaun yang tidak kenal Tuhan. Firaun ini Firaun yang lain. Ditolong oleh tangan manusia. Tuhan bisa tolong melalui tangan orang lain. Amin. Tapi saudara, mungkin ada dari saudara yang bertanya, saya sedang nunggu nih pertolongan tangan manusia. Puji Tuhan saya terima berkat ya pagi ini. Sehingga saya tunggu mana nih pertolongan dari tangan manusia. Siapa nih yang Tuhan pakai untuk menolongku. Tapi saya mau tantang saudara untuk coba ganti pola pikir juga. Kita balik. Siapa yang saya bisa bantu dengan tangan saya? Siapa yang kita bisa tolong dengan tangan saya? Siapa yang Tuhan mau tolong lewat tangan saya? Kenapa? Kalau kita mau ditolong oleh tangan orang lain, tolong juga orang lain. Firman Tuhan kan tuh, Matius 7:12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kita mau ditolong nih, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang menolong orang lain. Biarlah tangan kita itu menjadi tangan yang Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Memang kita menerima, tapi itu secara otomatis ketika kita menolong orang lain, Tuhan akan siapkan orang-orang yang juga akan menolong kita. Biarlah tangan kita menolong orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang kelaparan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Amin. Yang pertama, tangan manusia Tuhan bisa pakai. Dan bahkan mungkin orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Yang kedua saudara, tangannya siapa lagi? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Pada akhirnya singkat cerita kisah ini dalam Kejadian tadi, Yusuf mati. Yusuf mati, musim berubah. Ya. Bertahun-tahun kemudian firman Allah katakan, bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Yusufnya mati, Yusuf sudah punya, pada akhirnya kan keluarganya masuk, diundang sama Firaun yang kenal Yusuf ini, untuk udah ajak-ajak keluargamu masuk ke Mesir ini, biar mereka tinggal di sini dan mereka beranak cucu di sini. Itulah awal mula bangsa Israel ada di Mesir. Tetapi kemudian Yusuf mati, Firaunnya mati, orang-orangnya Yusuf mati, orang-orangnya Firaun yang baik dengan Yusuf mati, muncullah satu Firaun baru yang tidak kenal Yusuf dan tidak kenal sepak terjangnya Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada waktu itu, ya, dari kelaparan. Ayat Keluaran 1 ayat yang ke-8 bilang begini, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan tiba-tiba saudara, semua yang mendukung kebijakan Yusuf hilang. Orang-orang yang baru datang yang mungkin tidak berpihak pada kita. Mungkin tadinya Tuhan bangkitkan orang-orang untuk tolong kita, semua di pihak kita. Tapi ada masanya, ada waktunya, tiba-tiba orang ini hilang semua. Yang tolong kita, mungkin dia pindah, mungkin dia juga sudah tidak bisa tolong kita lagi, mungkin dia kemana, mungkin dia meninggal. Saudara, ketika ada yang hilang yang tadinya bisa menolong kita, mungkin apa? Kontrak yang batal. Yang tadinya kontrak ini bisa mungkin menolong kita di dalam usaha kita, batal. Kemudian perjanjian yang batal, orang yang bantu menghilang, pekerjaan yang menghilang. Dan mungkin kita mulai bingung. Karena yang pada awalnya Tuhan pakai tangan orang untuk bantu kita,
tidak lagi bisa bantu. Dan saudara, di dalam kehidupan hal ini sering terjadi. Tuhan pakai tangan manusia menolong kita, tetapi tidak selamanya. Ada waktunya dia tidak bisa tolong lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang, sumbernya adalah aku. Sumbernya adalah Tuhan. Burung gagak boleh berhenti memberi Elia makan, pada akhirnya berhenti juga. Minyak dalam buli-buli boleh berhenti mengalir. Tidak ada orang yang menolong orang lumpuh di kolam Bethesda. Tetapi kita percaya, kita punya sumbernya. Ketika semua keadaan tadi tidak bisa tolong kita lagi, kita percaya kita punya sumbernya langsung. Tangan Tuhan sendiri dengan kekuatan supranatural. Kalau nggak ada orang lain, butuh kekuatan supranatural di luar yang ada di planet bumi ini. Di luar value, nilai dari orang dunia, harus ada orang yang tolong. Tapi kita berbeda. Kalau kita kehilangan segala-galanya, tangan Tuhan dari atas itu akan menolong kita. Dengan kekuatan supranaturalnya. Saudara mau tahu buktinya? Ketika Yusuf meninggal, masih dalam cerita ini, kejadian ini. Baca di dalam, maju lagi di Keluaran 1 ayat yang ke-12. Bangsa Israel ditindas. Tidak ada Yusuf dan timnya yang bela. Dulu ada. Ya. Tapi kemudian tangan Tuhan yang memelihara. Keluaran 1:12 bilang begini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Makin ditindas. Bukannya makin habis, malah makin berkembang. Bukankah ini campur tangan Tuhan? Gak ada tangan manusia yang bisa bikin begini. Ditindas harusnya semakin kecil. Dikerdilkan oleh Firaun yang baru. Tapi semakin berkembang. Dan bahkan singkat cerita, Firaun menyuruh para bidan itu untuk membunuh bayi yang baru lahir, supaya bangsa Israel itu tidak menjadi banyak. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Bidannya belum datang, anak sudah lahir. Coba baca. Ya. Keluaran 1 ayat 19. Bilang begini. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Siapa yang bisa buat? Tangan Tuhan. Ketika Yusuf tidak ada lagi menjadi pembela mereka, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Inilah supranaturalnya Tuhan. Tidak ada yang bisa buat demikian. Saudara, kita berbeda dengan orang dunia. Kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita datang dari Tuhan. Dari Roh Kudus, dari tangan Tuhan. Dan bahkan ayat yang ke-20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan Firaun yang jahat berusaha mematikan populasi dari bangsa Israel yang berkembang pada waktu itu. Saudara, mungkin ada orang-orang kuat yang mau mematikan dalam tanda kutip karir saudara. Ya. Ada orang-orang hebat yang mau mematikan hidupmu, hubunganmu, pernikahanmu, masa depanmu. Sama kayak Firaun, orang hebat, punya segalanya. Tapi saya mau bilang, tangan Tuhan yang lebih kuat daripada tangan orang kuat manapun. Amin. Ada lagunya kan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Tangan Tuhan yang kuat. Dan bahkan lewat peristiwa ini, akhirnya Firaun bilang, sudah deh, buang anak laki-laki yang baru lahir di sungai Nil. Supaya apa? Dimakan buaya. Tapi disinilah kisah Musa dimulai. Tuhan, ya saudara tahu, pada akhirnya Musa dihanyutkan. Siapa yang tolong Musa?
putri Firaun yang mengangkat dia. Saudara bisa lihat alurnya enggak? Tuhan bangkitkan Yusuf, Yusufnya mati, ada penderitaan yang terjadi, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan siapkan lagi skenario yang baru untuk Tuhan bangkitkan orang, Musa. Lewat siapa? Tangan putri Firaun. Seru ya ceritanya ya. Ketika ada orang ingin mematikan saudara, Tuhan sudah siapkan orang yang akan menolongmu. Amin. Yang penting saudara sabar. Jangan buru-buru. Jangan cepat-cepat. Nanti salah langkah. Sabar aja. Tuhan tahu kok apa yang sedang kita alami. Ada orang kuat yang mau menjatuhkan kita. Mau mematikan karir kita. Tuhan sudah siapkan. Kita hanya belum lihat. Bangsa Israel belum lihat. Tuhan sedang siapkan Musa yang dihanyutkan di sungai Nil. Diambil oleh putri Firaun dan dibesarkan sebagai anak angkat Firaun yang mau bunuh bangsa Israel. Yang pada akhirnya itu yang menolong. Pokoknya ini deh ya ceritanya berkelok-kelok. Tapi dengan satu tujuan, Tuhan siapkan penolong. Tangan Tuhan, ini sudah tangan Tuhan. Ini sudah tangan Tuhan. Ketika tangan manusia tidak ada yang bisa menolongmu. Yang penting jangan menyerah, tetap percaya, tetap berfirman. Amin. Yang ketiga, saudara, tangan siapa yang Tuhan bisa pakai? Tangan kita, tanganmu. Tangan orang, tangan Tuhan, tangan kita. Tuhan bisa menolong kita lewat tangan kita sendiri. Ketika Israel akhirnya dilepaskan, ya, dan kemudian mereka berjalan di padang gurun, dijanjikan satu tanah yang baru, tanah perjanjian. Di sana tanahnya subur, ya. Om Frank Tena nanti akan cerita bagaimana kesuburan dari tanah di sana ya. Buah-buahnya besar-besar, limpah susu dan madunya kata firman. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka makan apa? Mereka makan dari tangan Tuhan, makan mana. Mereka makan mana sampai suatu saat. Jadi Tuhan sendiri yang memberi mereka makan mana sampai suatu saat. Di dalam Yosua 5 ayat yang ke-12 bilang begini. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan dari mana muncul makanannya? Dari yang diusahakan oleh bangsa Israel sendiri. Mereka harus olah semua dari tanah yang subur itu. Saudara, bangsa Israel itu hidup dari mujizat Tuhan. Mereka makan mana? Tapi kemudian ada waktunya, tentunya firman Tuhan bilang kita semakin hari mau didewasakan. Ada waktunya mana itu berhenti. Tetapi Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkati tangan kita. Ketika mana itu habis, ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian yang disubur. Di situ Tuhan memberi makan bangsa Israel dengan tangan mereka sendiri. Tuhan juga memberkati dengan apa yang kita usahakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila situasi tidak memungkinkan, Tuhan akan berkati kita dengan supranatural. Tetapi ketika Tuhan sudah tolong kita, ada waktunya juga kita harus berusaha dengan tangan kita yang kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika mana pertama kali turun, bangsa Israel itu lagi minta roti sama Musa. Musa minta roti dong seperti di Mesir dulu. Kemudian Musa berdoa, diturunkanlah mana. Pada waktu mana turun, orang Israel bingung. Mereka keluar tenda, mereka bilang, mana rotinya? Mereka lihat itu ada embun seperti sisik warna putih. Mereka bilang, apa ini? Coba baca di dalam Alkitab.
Dan ternyata itulah mana yang harus diusahakan. Mereka harus mana itu harus digoreng dulu, dibakar, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Harus diusahakan. Tuhan memberkati dengan tangan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya ingin berkata bahwa minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang mampu engkau kerjakan. Minta Tuhan apa yang mampu bisa kita kerjakan dengan tangan kita. Jangan cepat menyerah dalam melakukan sesuatu. Bertahan sambil berdoa, sambil bereksperimen. Buat sesuatu dengan tangan kita. Tuhan bisa kasih kita kreativitas, talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin saya mau bicara kepada yang belum bekerja atau yang lagi cari kerja. Saudara, saya percaya ya, kalau masih kuat, masih bisa, minta sama Tuhan pekerjaan. Minta kreativitas, minta kemampuan, minta semangat, minta pemikiran positif. Supaya bisa bekerja. 1 Tesalonika 3 ayat 7-12 saya bacakan dengan cepat. Diajar oleh Rasul Paulus. Sebab kamu sendiri tahu. Ya, Tesalonika 3 ya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ini Rasul Paulus ya. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Dia gak minta-minta. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena memang kita semua berhak untuk terima makanan kan. Tapi dikatakan kami tidak mau jadi beban. Bukan ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Seringkali orang yang tidak bekerja karena nggak tahu, minta sama Tuhan. Mungkin terlalu sibuk scroll media sosial, lihat ini, lihat itu. Kerjakan saja apa yang ada di depan. Jangan tunggu, nanti dia tunggu kalau ini, saya lihat di sini, ini bagus nih, gini-gini. Nggak kerja-kerja saudara. Apa yang ada di depan, pakai tanganmu, minta kreativitas dari Tuhan. Mulai dari situ, dan Tuhan akan berkati terus. 12. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang. Jadi tenang saudara yang belum bekerja. Minta hari ini, Tuhan kasih sesuatu apa. Tuhan memakai tanganmu ya untuk memberkati kita. Jangan malas, jangan bergantung kepada orang. Ya, saudara tahu ya, Paulus dia akhirnya menemukan ternyata dia jago bikin tenda. Setelah tadinya dia rasul, tapi ternyata dia sadari, wah saya harus bekerja, oh ternyata saya mampu bikin tenda. Dan Paulus menjadi seorang pembuat tenda. Padahal dia rasul, tadinya dia adalah guru. Dan dia mungkin tidak pernah tahu bahwa dia mampu buat tenda. Tapi kemudian ketika harus ada satu, dia harus membiayai pelayanannya, dia buat tenda. Ada sesuatu dalam tangan yang dia kerjakan. Dan dia mau contohkan kepada orang-orang yang dia layani. Tuhan akan memakai tanganmu. Asal kita punya kemauan, selalu ada jalan. Kesaksian waktu care kemarin ya, 2 tahun gak ada pekerjaan saudara. Itu hari Rabu kemarin kami care. Bahkan, saya gak tahu apakah dia hadir di sini, dia sampai bercocok tanam. Tanam sawi, tanam toge, buat makan. Yang tadinya punya pekerjaan yang baik tapi kemudian hilang. Tadi ya, hilang. Karena sesuatu hal ya. Tetapi kemudian dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya punya skill di tangan saya punya skill di otak saya. Saya tahu bahwa Tuhan bisa pakai ini. 2 tahun tidak ada pekerjaan, tapi waktu kemarin care, dia bersaksi sama kita semua yang di care. Dia katakan bahwa akhirnya Tuhan jawab doanya dan dia diterima di satu pekerjaan baru. Jadi manajer lagi. Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa berkati. Amin.
Saya rindu kita bikin satu tindakan profetik. Yuk, angkat tangan kita begini, nggak usah tinggi-tinggi nggak apa-apa, biar Tuhan lihat. Dan katakan begini, ikut saya, biarlah Tuhan memberkati tanganku. Dan lewat tanganku, Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati lewat tangan manusia, Tuhan berkati dengan lewat tangan Tuhan, Tuhan berkati kita lewat tangan kita yang terakhir, saudara. Dan pemain musik boleh maju. Tuhan berkati kita lewat tangannya musuh, saudara. Tangannya musuh kita. Saudara tentunya mau disempurnakan selalu, amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Matius 5 ayat yang terakhir saya bacakan ya. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan tanpa sebab perintah Tuhan kepada kita. Ayat 45-nya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Ketika kita mulai mengasihi musuh, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, kita menjandang predikat anak. Untuk apa sih? Kenapa kita harus jadi anak? Seterusnya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Atau dengan kata lain, ketika kita mengampuni, mengasihi musuh kita, Allah membuat kita menjadi anak. Dan Allah kita itu, Bapa kita itu, Dia adalah orang yang memberkati semua orang. Dan berkat Tuhan itu menjadi juga milik kita, karena kita adalah anaknya. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara mau sempurna? Cari musuh. Tidak ya saudara ya, bukan begitu. Tidak juga kita harus cari musuh. Tetapi saya mau katakan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya orang-orang ada yang gak suka sama kita. Saya pun tahu juga mungkin ada orang yang gak suka sama saya. Gak apa-apa, yang penting bukan karena kita berbuat jahat. Tetapi pasti ada yang salah paham dengan kita. Pasti ada yang ngomongin kita di belakang. Ya, ada yang mungkin iri sama kita. Kalau saudara tiba-tiba tahu dan mendengar ada orang yang demikian kepada kita, mungkin bukan musuh kita, kita tidak menganggap dia musuh, tapi mungkin dia menganggap kita musuhnya. Jangan kesel saudara, jangan balas, jangan sibuk klarifikasi sana sini, bikin konferensi pers, jumpa pers, klarifikasi, saya tidak begitu, begini-begini. Mulai doakan, ampuni dia dan kasihi dia. Supaya apa? Berkat Tuhan itu turun. Dan Tuhan pakai musuh kita itu untuk memberkati kita. Ya. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Tangan manusia, tangan Tuhan, tangan kita, dan tangan musuh. Dipakai Tuhan semua untuk memberkati saya dan saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita di sepanjang tahun 2024 ini. Dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita duga. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu baik. Dan semua untuk menolong kita, anak-anaknya. Amin. Sehingga kita semua bangkit berdiri.